Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan bersama-sama mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati jiwa kita untuk bersama-sama meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Shalom teman-teman, welcome to our youth online service pada pagi hari ini. Mari bersama kita mau datang ke hadiratnya, kita mau bersyukur kepadanya, karena tampaknya kita tidak bisa hidup hingga hari ini. Mari bersama kita mau mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari bersama kita mau angkat kedua tangan kita, kita mau sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, berkati kami pada hari ini. Terima kasih atas anugerah yang Kamu telah berikan kepada kami.
berkati kami dalam pelaksanaan ibadah ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Mari bersama-sama kita mau bersorak bagi namanya dan kita mengagungkan namanya, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Mari bersama kita mau mengangkat pujian ini. Sekarang
penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yang berkuasa untuk selamanya. Hanya Yesus Kau Tuhan, hanya Yesus Kau Raja. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Takkan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku Halo teman-teman di Gloria, senang sekali kita bisa bertemu melalui daring, melalui online ini. Kita percaya walaupun kita
belum bisa kumpul di dalam sebuah gereja, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Dan sekiranya Tuhan juga berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau untuk segala kebaikan, kasih, dan rahmat-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang menolong kami dimanapun kami berada, supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh jatuh di dalam hati kami yang terdalam, lalu kemudian boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Engkau juga pakai hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan keberdosaannya, supaya dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman sekalian mendengarkan video ini, rekaman ini, dan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan dan mengenal Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya yang mengasihi kami. Amin. Kita langsung saja membuka dari kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian, demikianlah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Oke, hari ini kita akan coba merenungkan sebuah bagian tema, yaitu Am I even a Christian? Apakah aku sungguh-sungguh adalah seorang Kristen? Ada sebuah tema yang sangat menarik sekali teman-teman, karena di tengah-tengah isu pluralisme, ya, agama-agama yang berbeda, ajaran-ajaran yang mencoba untuk mengangkat kebaikan di dalam setiap agama-agama, lalu mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua agama sama saja. Lalu kita mempunyai sebuah tema, yaitu apakah aku seorang Kristen? Tentu saja tema ini membuat kita juga bertanya-tanya, khususnya kepada kita yang mungkin hari ini lahir dari sebuah keluarga Kristen, sama seperti saya. Ya, bukan hanya keluarga Kristen, tapi saya juga punya orang tua yang sangat aktif, bahkan menjadi majelis di sebuah gereja di Bandung dahulu. Nah, hari ini kita akan coba merenungkan sebuah tema, apakah aku sungguh-sungguh seorang Kristen? Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca, kita akan menemukan ada banyak hal yang menarik, khususnya beberapa kata yang dipakai oleh Yohanes untuk menunjukkan siapakah audiens Yesus. Namun, sebelum kita masuk dalam bagian penjelasan di dalam Yohanes pasal 8 ini, izinkan saya juga untuk membuka sebuah renungan buat kita semua, bahwa ada banyak orang Kristen, atau mungkin bukan orang Kristen, tapi banyak orang yang beragama hari-hari ini, itu mengambil sebuah kesimpulan yang sangat sederhana tentang apa itu agama. Nah, yang pertama adalah ada banyak orang yang berpikir bahwa semua agama itu hanyalah sebuah cara atau ritual tertentu untuk mencapai Tuhan. Jadi Tuhannya hanya ada satu, tetapi masing-masing orang itu mempunyai cara, mempunyai kitab suci yang berbeda-beda. Maka semua agama itu sebenarnya sama saja. Tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi arah dan tujuannya itu sama. Nah, ada banyak ilustrasi yang menggambarkan ini, tetapi salah satu yang paling sering dipakai dan sangat populer adalah ketika ada orang yang mengilustrasikan agama itu sama seperti seorang yang sedang mendaki sebuah gunung. Nah, kalau Allah ada di atas, lalu ada orang yang ingin mendaki ke gunung itu untuk menuju kepada Allah, maka masing-masing orang bisa naik ke gunung itu melalui banyak cara, banyak jalan. Bisa dari kiri, dari kanan, dari utara, dari selatan, mana saja. Bisa dipakai semuanya. Tapi kan ke arahnya ke atas juga. Tetapi ilustrasi ini tentu saja sangat bertentangan dengan iman Kristen. Karena pada waktu kita bicara tentang gunung, lalu ada orang yang mendaki menuju Allah, di dalam iman Kristen justru tidak demikian. Bukan manusia yang datang menuju Allah, tetapi Allah yang ada di atas gunung itu justru yang mengambil inisiatif untuk turun ke bawah, lalu menjemput manusia untuk bisa datang kepada Bapa.
Nah ini menarik sekali. Kenapa saya mengangkat isu ini yang pertama? Karena jangan-jangan pada saat kita melakukan sebuah ritual tentang kekristenan, kita juga mempunyai sebuah persepsi yang sama. Jadi nggak aneh dong ada banyak orang Kristen, mungkin anak-anak pemuda yang mengatakan, demi cinta, demi jabatan, demi profesi, apapun aku akan lakukan, termasuk pindah agama. Ya, termasuk pindah agama, karena semua agama itu sama saja. Nah di dalam sejarah kita melihat ada banyak sekali pergumulan tentang hal ini. Bahkan tokoh-tokoh di dalam dunia ini juga mengalami pergumulan yang sama. Ketika melihat kekristenan adalah hanya satu dari sekian banyak agama yang mengajarkan kebaikan yang kemudian bisa datang kepada Allah. Nah ada banyak orang yang kemudian tidak lagi mencoba untuk menggali dan memikirkan hal ini. Sehingga mereka mungkin mengambil sebuah pilihan, ya sudahlah, ya tidak beragama pun tidak apa-apa. Yang penting perbuatanku itu baik. Malah ada banyak orang yang juga mengatakan percuma punya agama. Toh semakin dia beribadah, semakin dia banyak melakukan kegiatan agamis, tidak membuat hidupnya semakin baik. Ada banyak orang Kristen juga kemudian kepahitan dengan orang-orang Kristen lainnya. Bahkan bukan hanya orang Kristen, tetapi mereka yang mengaku sebagai pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan, yang kemudian menjadi batu sandungan buat orang Kristen yang lainnya. Kita coba kasih contoh Ted Turner, seorang pendiri CNN, yang pernah berkata demikian, Christianity is for a loser. Ted Turner dibesarkan di dalam sebuah keluarga Protestan konservatif, guys. Jadi kalau Ted Turner di dalam kehidupan keluarganya setelah dia dewasa mengambil sebuah kalimat Christianity is for loser, maka ada sesuatu yang salah di dalam pemahamannya, mungkin juga di dalam sebuah situasi sosialnya yang tidak menyenangkan bagi dia, sehingga dia mengatakan kekristenan hanya untuk pecundang. Atau mungkin yang kedua, Hugh Hefner, seorang pendiri Playboy, majalah dewasa. Dan dia dibesarkan di dalam sebuah ajaran Metodis, seorang Kristen juga. Tapi ketika dia beranjak dewasa, mungkin Hugh Hefner mengatakan, lebih baik kita ini melakukan banyak aksi sosial, walaupun aku tahu di dalam porsi tertentu, aku banyak melakukan kesalahan. Tahu nggak guys, ada banyak orang yang mengatakan demikian. Aku tahu aku sedang melakukan sebuah kesalahan, tetapi kalau kesalahanku yang aku lakukan ini bisa menjadi sebuah berkat kebaikan buat orang lain, why not? Why not? Ya debatable kan, saya ketemu sama satu orang pemuda yang kerja di sebuah pabrik yang mengeluarkan nikotin. Lalu kemudian dia mengatakan, Kak Joy nggak tahu, perusahaan kami itu mempunyai alokasi dana yang sangat besar untuk membantu mereka yang kena kanker. Pada bagian yang lain mereka berjualan nikotin yang bisa mengakibatkan kanker, tetapi pada saat yang sama alokasi keuntungannya dibuat untuk membantu mereka yang kanker, dan merasa bahwa kalau ini dilakukan ya sudah sama saja kok, ada kejahatan, ada kebaikan, ya sudah sama saja. Atau orang yang ketiga seperti Oprah Winfrey, seorang pengkhotbah wanita waktu dia masih remaja, dikatakan demikian. Kenapa? Karena dia selalu berbicara tentang ayat firman Tuhan. Tapi justru Oprah Winfrey yang dibesarkan dalam sebuah gereja baptis misionaris ini mengambil keputusan untuk bergabung dalam aliran gerakan zaman baru. Apa itu gerakan zaman baru? Yang tidak lagi menempatkan eksklusivitas agama itu menjadi hal yang penting dan utama. Guys, jangan sampai lupa bahwa setiap agama itu eksklusif di dalam doktrinnya. Betul nggak? Teman-teman kita, saudara kita yang Muslim juga tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Sedangkan orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita bicara dengan saudara kita yang Hindu dan Buddha, mereka juga tidak percaya bahwa ada Allah yang personal. Mereka hanya percaya dengan sebuah karma baik dan karma buruk. Mereka hanya percaya dalam sebuah bagian yang membuat manusia itu kalau hidup lebih baik akan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi, reinkarnasi. Berarti semua agama-agama dalam dunia ini mengajarkan hal yang sangat berbeda. Bukan hanya berbeda, tapi berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen justru mengatakan, sudahlah, agama itu semua sama saja. Am I even a Christian? Apakah aku sungguh-sungguh seorang Kristen? Atau jangan-jangan aku hanyalah satu bagian dari sekelompok orang yang tidak pernah menemukan apa yang menjadi esensi di dalam kekristenan. Menyembah Allah tanpa mengenal kebenaran tentang Allah adalah sebuah penyembahan berhala. Mengapa demikian, guys? Karena pada waktu kita menyembah Allah tanpa mengenal Dia, kita membuat asumsi tertentu tentang Allah. Kita membuat sebuah deskripsi tertentu, karikatur tertentu tentang Allah yang kita buat sendiri.
Alih-alih kita datang ke gereja dan membaca Alkitab dan kita berjumpa dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama kita sedang membentuk sebuah karakter Allah menurut keinginan kita sendiri, guys. Apakah demikian kekristenan yang sesungguhnya? Tentu saja tidak. Dan ini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ketika kita melihat sebuah scene tentang bagian ayat 30 setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Teman-teman sekalian, coba perhatikan apa yang Yohanes lakukan di dalam bagian ini. Sebelum dia masuk ayat yang ke-30, ayat yang ke-21 sebenarnya memberikan sebuah identifikasi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Jadi ayat 21 menjelaskan audiens Yesus pada saat itu ada orang banyak. Siapa mereka? Tidak tahu. Apakah orang Yahudi, orang Yunani? Apakah mereka musafir, mereka yang berjalan-jalan, orang Yunani? Tidak tahu. Tetapi ayat yang ke-30 dikatakan banyak orang percaya. Jadi ada orang banyak, ada banyak orang yang digambarkan oleh Yohanes untuk memberikan sebuah pesan bahwa tidak semua orang yang mendengar perkataan Yesus adalah sungguh-sungguh murid Yesus. Maka Yesus membuat identifikasi yang sangat jelas. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi mendengar firman saja tidak berarti kita adalah orang Kristen yang sejati. Bahkan saya bisa mengatakan tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus. Walaupun murid Yesus pasti disebut orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen itu murid Yesus, guys. Makanya kita jangan terlalu heboh juga ya waktu kita mendengar ada banyak di media sosial, tokoh A, tokoh B berpindah agama dari Kristen ke agama yang lain dan lain sebagainya. Karena memang pada dasarnya tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus seperti yang digambarkan oleh Yohanes pasal 8 ini. Maka Yesus membuat sebuah gambaran yang sangat jelas tentang siapakah pengikut Yesus itu adalah ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka kata tetap dalam firman-Ku dalam terjemahan lain dikatakan, if you continue in my word, terus-menerus di dalam firman. Mungkin kita bisa berpikir terus-menerus adalah sebuah kegiatan yang bukan hanya dilakukan dengan sebuah kebersamaan, tapi dwelling. Artinya aku dan Tuhan, aku dan Kristus, aku dan firman-Nya menjadi satu bagian. Nah, dalam konteks bagian inilah sebenarnya yang membuat orang Yahudi pasti akan terpana dan bengong dan kaget. Apa maksud Yesus ketika mengatakan hal itu? Sehingga respon orang Yahudi mengatakan, ayat ke-33, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ada salah paham, ada gagal paham yang terjadi ketika Yesus mengajar dan orang Yahudi merespon perkataan Yesus. Karena ini sebuah bentuk lain dari apa yang dipahami oleh orang Yahudi saat itu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan dikatakan ayat yang ke-32 adalah kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Lalu respon orang Yahudi, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Makanya menjadi pertanyaan, apakah betul bahwa orang Yahudi tidak pernah menjadi hamba siapapun? Pernah lah, dia pernah diperbudak kok. Bahkan pada saat Yesus berbicara ini, mereka ada di bawah penjajahan orang Romawi saat itu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh orang Yahudi pada saat itu? Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tentu saja ini mendeklar hal yang sifatnya spiritual. Artinya orang Yahudi itu percaya bahwa mereka umat pilihan Tuhan yang tidak pernah diperhamba oleh apapun dan siapapun kecuali menjadi hamba Tuhan. Maka pada waktu orang Yahudi mengatakan kami tidak pernah diperhamba oleh apapun, tetapi dalam konteksnya adalah spiritualitas, maka apa yang menjadi poin di dalam orang Yahudi? Mereka merasa bahwa ritual, keagamaan, doa puasa mereka, membaca Taurat, melakukan persembahan, datang ke bait Allah adalah bagian di mana mereka itu terus terkoneksi dengan Tuhan, yaitu punya relasi dengan Tuhan dengan bentuk transaksional. Transaksional. Kalau aku datang kepada Allah, maka aku akan diberkati oleh Tuhan. Kalau aku membawa korban-korban bakaranku, maka aku akan diberkati. Dosaku akan diampuni oleh Tuhan. Itu yang menjadi gambaran orang Yahudi, guys. Dan pada saat itulah Yesus
Memberikan sebuah terobosan yang baru. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Bukan tetap melakukan ritual, bukan. Tapi tetap di dalam firman-Ku. Maka sudah pasti dalam konteks bagian ini, Yesus sudah mengajarkan sebuah relasi yang khusus dengan Kristus. Relasi yang tak terpisah-pisah, tak terkotak-kotak. Relasi yang murni, bukan hanya dengan sebuah ritual, bukan juga dengan sebuah kegiatan agamis seperti kita waktu ibadah hari Minggu, menyanyi, memberi persembahan, atau melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Bukan, guys. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita ada di dalam hati Tuhan. Kebenarannya adalah ketika Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosaku dan dosamu, kita menjadi satu di dalam Dia. Sehingga kubur yang kosong menjadi pengharapan. Sebagaimana engkau hidup, maka aku akan hidup. Maka ini yang dikatakan oleh Yesus, maka engkau akan dimerdekakan. Karena dalam konteks bagian berikutnya dikatakan, siapa yang hidup dalam dosa adalah hamba dosa, bukan? Dan inilah yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, guys. Apa itu? Yang pertama adalah eksistensialisme. Sebuah paham di dalam dunia modern ini yang terus mengatakan bahwa dirimu bukanlah dirimu kalau engkau tidak punya sesuatu dalam dirimu. Dalam arti kata lain adalah, ada banyak orang mengatakan, aku ada sebagaimana orang lain melihat aku ada. Maka nggak aneh kalau misalnya eksekusi kebaktian online juga ada banyak anak pemuda yang merasa rasanya kok seperti tidak ibadah ya. Karena kita merasa bahwa ibadah itu ditentukan dari gedung gereja, guys. Ibadah itu ditentukan dari ada pemain musiknya, ada WL-nya yang terlihat nampak jelas. Datang ke sebuah gereja. Dan pada waktu pandemi seperti ini kita diuji. Dan eksistensialisme mengatakan saya adalah bagaimana orang melihat apa yang saya miliki. Itu menjadi pergumulan buat kita anak-anak pemuda hari-hari ini. Karena seringkali kita melupakan Tuhan dan memisah-misahkan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kok betul nggak? Ya hari Minggu 2 jam hanya untuk ibadah, setelah itu saya bisa hidup seperti apa yang saya mau. Terserah saya. Karena tuntutannya terlalu kuat. Kita melakukan ada banyak hal kebohongan, banyak dosa di dalam pekerjaan, di dalam studi kita. Untuk apa? Karena semata-mata kita ingin mencapai sesuatu yang kita anggap itu akan menjadi nilai hidup. Yang kedua adalah sekularisme. Faham yang mengatakan bahwa kita dapat hidup kok tanpa melibatkan Tuhan. Tahu gak, saya pernah ketemu anak pemuda gini, Kak Joy, aku udah lama gak gereja. Aku udah lama gak berdoa. Aku udah lama gak baca Alkitab. Kak Joy lihat, hidupku fine-fine saja kok. Lalu saya merespon anak pemuda ini dan mengatakan gini, kalau kamu mengatakan demikian, saya tambah takut. Lalu dia menatap saya dan mengatakan, maksudnya Kak Jo apa? Gini loh, andai kata saja kita hidup itu seperti mengendarai sebuah mobil. Dan kita tahu kita akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Dan sebelum kita pergi, kita mengisi mobil kita dengan bensin penuh. Sampai ke atas, fuel, penuh. Lalu kita mulai mengendarai kendaraan tersebut. Misalnya masuk jalan tol, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita melihat di odometer, penanda bahan bakar, itu tetap full terus. Gak ada turunnya sedikit pun. Dan kita gak merasa curiga apa-apa, kita terus mengendarai kendaraan tersebut, guys. Lalu apa yang terjadi? Setelah beberapa jam kemudian, apa yang terjadi? Berhenti mobilnya. Dan begitu berhenti mobilnya, di sanalah kita baru sadar, bensinnya sudah habis. Dan kita baru sadar bahwa penanda bahan bakar itu, petunjuknya itu rusak. Dan waktu mobilnya mogok, mobil perjalanan kita menjadi semakin runyam. Semakin runyam. Dan itulah menjadi gambaran hidup kita, guys. Kita merasa kita nggak usah isi bensin, kita nggak usah baca firman, kita nggak usah berdoa, kita nggak usah ke gereja, kita baik-baik saja. Tapi suatu kali kelak, saya bukan ngedoain juga, tetapi saya banyak melihat fakta dan realita di dalam dunia ini, hidupnya ngejam, berhenti. Orang tuanya meninggal dunia kah? Pekerjaannya kemudian menjadi sangat runyam, kegelisahan, kekosongan diri, kehampaan. Yang ada hanya tangisan demi tangisan, kepahitan demi kepahitan, dendam demi dendam. Dan kita merasa fine-fine saja. Tapi suatu kali kalau mobil kita atau hidup kita berhenti, di sana kita baru sadar bahwa ada sesuatu yang salah sama hidup. Yesus pernah berkata,
Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena hidup di dalam konteksnya ada bios, ada zoe guys. Bios memang biologi, makan, minum, kerja, tidur. Tapi ada zoe, yaitu kondisi spiritual, hati. Kekosongan hati dan jiwa kita hanya bisa dipenuhi dan dipuaskan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Dan Yesus berkata, tetaplah tinggal dalam firman-Ku. Yang ketiga adalah sinkretisme. Pilihan satu, pilihan dua, mungkin ada banyak orang yang nggak memilih. Tapi ada banyak orang memilih sinkretisme. Apa itu? Memadu padankan kekristenan dengan adat istiadat, dengan tradisi, dengan culture, dengan budaya. Digabungkan. Yang penting, semuanya itu relevan terhadap hidup saya. Kan betul nggak sih? Ada banyak anak pemuda hari-hari ini kan jengkel sama gereja. Karena merasa gereja itu nggak menjawab semua pergumulannya. Sehingga pada waktu yang sama dia dengar firman, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa berdoa dalam nama Yesus, tetapi di dalam bagian yang lain, dia punya jimat guys, dia pegang sesuatu, dia percaya pada sesuatu yang lain, dia mengandalkan dirinya sendiri. What? Dan ini yang sangat menarik buat anak muda hari-hari ini. Gitu. Gereja kan juga perlu berbenah menurut saya. Kalau kita nggak berbenah, anak-anak pemuda kita kemudian tidak lagi bisa melihat sesuatu yang relevan. Anak pemuda tuh selalu bertanya gini, apakah boleh kita ini kedugem? Apakah boleh orang Kristen cowoknya ditindik? Apakah boleh di color hairnya, rambutnya diwarna, pakai celana jeans yang sobek-sobek? Ini menjadi pergumulan. Karena sebenarnya pada waktu kita ada di dalam Yesus, tradisi dan culture yang memang tidak lagi seiring dengan kebenaran firman Tuhan, harusnya kita bisa melihatnya dari kacamata yang benar dong. Apa sih esensinya di dalam kekristenan? Sebuah relasi di dalam Kristus. Jadi ini bukan masalah ngomong benar salah lagi, bukan. Tetapi pantas atau tidak pantas. Layak atau tidak layak. Karena kalau kita ngomong benar dan salah, kita berpikir orientasinya pada diri. Kalau nanti salah lalu saya lakukan, nanti saya dihukum. Orientasinya kepada diri saya sendiri. Tetapi pada waktu kita bicara tentang layak atau tidak layak, kita bicara tentang kesenangan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Apakah kalau saya melakukan hal ini Tuhan disenangkan atau tidak disenangkan? Saya buat konten di YouTube judulnya YouTuber Selingkuh. Apakah gereja peduli? Kenapa kok ada konten seperti di YouTube saya? Yang belum nonton bisa lihat linknya di bawah ini ya. Cuma kenapa? Karena kita merasa bahwa gereja tuh nggak ada sangkut pautnya dengan YouTuber selingkuh, nggak penting. Tapi buat saya, ini bukan cuma sekedar YouTuber selingkuh, tapi ini fenomena yang diangkat ke permukaan dan menjadi pergumulan anak pemuda hari-hari ini. Orang tua yang bertanya, kalau anak saya bercita-cita jadi YouTuber gimana Pak Joy? Saya bilang ini bukan masalah profesi, ini masalah panggilan. Kalau memang Tuhan memanggil dia menjadi berkat di ladang yang sudah Tuhan tempatkan, yaitu di media sosial YouTuber, why not? Tapi yang utama daripada semuanya itu adalah apakah aku ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kerinduanku terhadap Kristus, pemahamanku terhadap Injil, bagaimana Yesus menebus dosaku, dan aku yang tidak layak ini dilayakkan oleh Dia menjadi anaknya, menjadi biji matanya, sehingga di dalam hidupku yang kulakukan adalah menghidupi Injil Kristus. Itu akan membuahkan sesuatu dalam bentuk apapun di dunia ini. Bisa itu profesi, pekerjaan, bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita ibadah online seperti hari ini mungkin. Sejauh mana kita menghormati Tuhan hanya melihat menatap handphone kita atau menatap komputer kita. Sebagaimana kita itu punya kegentaran hati menghadap kepada Allah yang agung dan kudus hari-hari ini. Ditentukan dari mana? Dari bagaimana kita melihat salib Kristus. Maka Yesus mengatakan jikalau kamu ada di dalam Dia dan kamu mengenal anaknya, kamu akan dimerdekakan. Maka bagian yang kedua adalah kalimat yang menarik. Karena di dalam bagian ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan sekali lagi pada waktu Yesus berkata demikian, ini bukan menunjuk sebuah perbuatan. Bukan hanya sekedar sebuah perbuatan. Tetapi dosa itu menunjuk kepada sebuah dorongan yang sangat kuat. Motivasi yang jelas. Sehingga orang Yahudi ketika berjumpa dengan Yesus, dia bisa merasa aku sudah melakukan banyak ritual, aku sudah melakukan banyak hukum-hukum Taurat, maka seharusnya aku dalam kategori orang baik.
Tapi Yesus justru berkata sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Apa maksud kata perbuat dosa ini? Ini berarti adalah sebuah status hamba dosa. Sehingga sebaik apapun perbuatan yang dilakukan, ketika dia ada di luar kasih karunia Kristus, maka semua perbuatannya adalah sesuatu yang bersifat dosa. Maka orang Kristen mempunyai pemahaman yang sangat clear. Kita ini disebut orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, guys. Kita adalah orang yang berdosa dalam natur dan status, sehingga hasilnya adalah kita hanya bisa melakukan tindakan dosa. Jadi kita bukan disebut orang yang berdosa karena kita melakukan pelanggaran. Karena kalau Anda mengatakan demikian, ada banyak orang yang mengatakan bahwa setiap bayi itu bukan orang yang berdosa. Karena dia belum melakukan apapun yang bersalah, kan? Tapi dalam konteks iman Kristen, ketika manusia lahir, bahkan Mazmur mengatakan ketika dikandung di dalam kandungan ibuku, aku sudah mengandung dalam kesalahan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hari-hari ini, tapi kita merasa bahwa kita adalah orang yang baik, maka kita tidak akan berjumpa dan kasih karunia Tuhan, guys. Karena pada dasarnya, sebelum kita bisa hidup sebagai hamba Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita harus belajar menundukkan diri kita. Dan perhatikan kalimat ini, penundukan diri dinyatakan dengan melepaskan apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan Allah yang kita kenal. Karena sesungguhnya melepaskan bukanlah kehilangan jika kita sudah mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Hari-hari ini apa yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan? Kita harus lepaskan, guys. Seringkali kita ini seperti memegang sesuatu di dalam genggaman kita. Dan ketika Yesus datang mengulurkan tangannya, kita tidak bisa lagi menggenggam tangan Dia karena tangan kita terlalu penuh. Yang harus kita lakukan melepaskan. Apa yang sebelumnya kita anggap itu bisa membuat saya bahagia, tapi aku melihat tangan Kristus yang berlubang paku. Dan Dia sedang memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan yang sejati, guys. What should I do? Apa yang harus kita lakukan? Selain melepaskan dan memegang tangan Dia. Karena sesungguhnya melepaskan bukanlah kehilangan. Kalau kita sudah memiliki apa yang tidak dapat hilang, yaitu Kristus. Di dalam masa muda kita punya banyak mimpi, guys. Kita punya banyak cita-cita. Kita punya banyak harapan yang kita pikir bisa membuat kita bahagia. Entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan yang layak, entah itu prestasi, entah itu kedudukan, entah itu uang. Banyak hal yang kita mimpikan di dalam masa muda kita. Karena kita berharap suatu kali kelak orang lain akan melihat kita menjadi orang yang lebih baik. Atau orang tua kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Tidak ada yang salah, guys, kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik. Tapi masalahnya adalah selama kita tidak puas dengan cintanya Tuhan, kita akan selalu menuntut sesuatu yang lain di luar diri Tuhan untuk memuaskan kita. Dan faktanya tidak akan pernah mungkin ada sesuatu di luar Sang Pencipta yang masuk ke dalam hidup kita sehingga kita bisa puas. Sehingga hanya di dalam Dialah kita bisa mengalami kepuasan. Agustinus pernah mengatakan, "You have made us for yourself, and our heart restless until we have rest in your heart." Engkau telah menciptakan aku, manusia ini, untuk Engkau. Maka hati kami akan selalu gelisah sebelum kami menemukan peristirahatan di hati Tuhan. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini bisa membuat kita penuh dan puas dan penuh dengan sukacita selain Sang Pencipta Allah itu sendiri. Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Tidak akan pernah ada yang bisa memuaskan hati kita, membuat kita penuh dan puas selain Sang Pencipta itu sendiri. Maka pada saat hari ini, kalau kita ditanya, am I even a Christian? Pertanyaannya adalah, apakah kita tinggal di dalam firman-Nya? Apakah sebuah bentuk kasih yang sungguh-sungguh nyata, yang sadar bagaimana aku adalah manusia yang berdosa. Dan hari ini aku tahu aku tidak layak sesungguhnya datang kepada Allah yang kudus, yang transenden, yang agung, yang mulia. Tapi karena jasa Kristus di atas kayu salib, Dia mau datang ke dalam dunia, mati menebus dosaku dan dosamu. Sehingga pada saat yang sama aku tidak lagi terpisah dengan Allah Bapa,
Tapi karena pengorbanan Kristus yang begitu amat mulia, aku tahu bahwa aku dicintai dan dikasihi. Pada waktu aku jatuh di dalam dosa, aku tidak pernah dibiarkan tergeletak. Aku diangkat kembali oleh kasih-Nya. Sehingga aku bisa menatap kepada salib itu kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Siapapun dari kita yang mendengarkan video ini dan mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan relasiku dengan Tuhan, mungkin perlu bertanya, apakah Kristus sudah hadir dalam hati kita? Kalau memang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada penghalang yang membuat kita itu tidak bisa datang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Entah itu egoisme, entah itu kepahitan, entah itu harga diri, entah itu prestisius, entah itu cita-cita kita yang membuat kita tidak bisa lagi menyembah dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita harus lepaskan. Datang kepada Dia. Kita tidak pernah mampu, guys. Yang kita bisa lakukan adalah melekat kepada pokok anggur, memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melalui dan melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Karena kita tahu kita sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yaitu Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya setiap orang yang mendengarkan video ini boleh dicerahkan, diingatkan, dan ditegur kembali. Dan dipastikan bahwa kami ada di dalam kasih karunia Kristus ketika kami percaya pada Injil-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Karena Injil-Mu adalah kekuatan-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan jikalau ada orang yang hari ini belum mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Tuhan membuka hati mereka dan masuk dalam hati mereka. Dan mereka boleh menerima kasih karunia Allah yang begitu ajaib dan istimewa. Sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur buat teman-teman di GKA. Tuhan tolong mereka semua hamba Tuhan majelis, kiranya boleh bersinergi. Di dalam situasi yang sulit ini kami tetap berpegang kepada firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Dan di dalamnya lah kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan hingga tahun. Kami melihat kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih kepada penginjil Joy Manik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak di gereja tempat Pak Joy Manik melayani. Dan pada saat ini kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman sekalian untuk bersatu hati, menenangkan diri, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami bersyukur Tuhan ada waktu yang baik yang Tuhan masih sediakan bagi kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan konteks yang baik untuk pertumbuhan rohani kami, meskipun bagi kami Tuhan terkadang sangat sulit untuk bisa mengalami Tuhan dengan optimal seperti sebelum pandemi ini terjadi. Tapi kami mau belajar tetap bersyukur Tuhan, ada hal-hal baik yang Tuhan titipkan untuk kami tetap bisa kerjakan, mengeksplor spiritualitas kami, termasuk melalui ibadah online. Dan pada saat ini kami terus menyerahkan spiritualitas kami Tuhan, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami tidak lengah, kami tidak wasting our time dengan membiarkan diri kami terjebak pada dosa-dosa tertentu yang Tuhan tidak senangi. Kami ingin Tuhan, kami hidup sebagai anak muda yang menyenangkan hati Tuhan di konteks manapun Tuhan tempatkan kami. Dan pada saat ini kami juga datang menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang datang bergumul kepada Tuhan, sedang mencari pekerjaan, sedang membangun bisnis. Engkau tahu Tuhan apa yang pergumulan yang sedang kami pikirkan, yang sedang kami jalani. Kami berdoa, Engkau dengarkan kami.
Kiranya Engkau yang berikan juga kami kegigihan dan hikmat supaya kami mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangan kami. Kami tidak membandingkan diri kepada orang lain, tapi kami eksplor apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan yang mendengarkan dan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini dan di segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari bersama kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Guys, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Kita tentunya sudah mengerti karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk meninggalkan dosa dan hidup terus di dalam kebenaran. Mari saya mengajak setiap kita, teman-teman sekalian, mari bangkit berdiri, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna, kasih yang agung, kasih yang mulia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita. Stay healthy. Bye-bye.